Oke, di video kali ini saya ingin membahas mengenai review Piala Presiden di leg pertama, di mana PSIS Semarang sebagai tuan rumah harus kalah 0-2 ya dari Arema Malang sebagai tim tamu. Saya ingin bahas dari line up yang diturunkan dulu dari kedua tim, bahwa dari PSIS Semarang secara pemain-pemain yang diturunkan ini full tim. Lalu untuk Arema Malang ini juga pemain yang diturunkan boleh saya katakan full tim, walaupun Dendi Santoso, Evan Dimas ya, dan juga Jonathan Alvarisi nggak bisa bermain karena mengalami cedera dan diganti oleh Ahmad Biko. Jadi untuk line up yang diturunkan dari kedua tim ini boleh saya katakan semuanya full tim. Langsung aja kita bahas di babak pertama. Di babak pertama, kalau boleh saya katakan PSIS Semarang berhasil bermain di luar beban ya, dalam arti kata di luar dari tekanan. Karena yang saya lihat bahwa ketika Arema Malang menurunkan Rensi dan juga Jayus, artinya saat Arema Malang berusaha membangun serangan atau melakukan bola possession, ini bertumpu kepada M. Rafli, karena M. Rafli ini sebagai gelandang serang, dan juga bertumpu kepada pemain sayapnya Adam Alis dan Irsad Maulana. Tapi yang disayangkan justru Irsad Maulana dan juga Adam Alis ini nggak bermain cukup baik di babak pertama. Jadi M. Rafli ketika membangun serangan ini juga seperti kekurangan support. Bahkan seperti Irsad Maulana aja jarang sekali mendapatkan bola dibandingkan dari Adam Alis di sebelah kanan. Tapi Adam Alis ketika membawa bola juga bolanya itu nggak kemana-mana, antara out, putus, atau pelanggaran. Jadi permainan dari Arema Malang dari menit 5 ya hingga menit 45 di babak pertama justru kehilangan ritme permainannya. Ini yang saya katakan karena Arema Malang memasang Rensi dan juga Jayus yang boleh dibilang posisi aslinya sebagai gelandang bertahan. Jadi PSIS Semarang ini sangat leluasa kalau boleh saya katakan di babak pertama untuk melakukan kreativitas serangan. Terlihat jelas bagaimana Fortes, Wawan, Marukawa ya, lalu didukung oleh Jonathan, lalu Fred Dian sering membantu ke depan, Friendly juga sering membantu ke depan. Jadi kreativitas yang dilakukan oleh para pemain PSIS Semarang ini sangat leluasa. Ditambah Arema Malang tidak melakukan pressing di setengah lapangan, justru lebih mundur ke seperempat lapangan ya, artinya memberikan kebebasan lah untuk para pemain PSIS Semarang melakukan bola possession. Dari menit 5 aja PSIS Semarang sudah hampir mencetak gol. Andai saja bola dari tendangan Marukawa itu masuk, tapi masih melenceng ke samping kanan gawang dari Arema, dari Maringa. Lalu ada lagi momen di mana Fortes melakukan shoot yang memakai kaki luar, itu masih ke samping gawang dari Maringa juga. Jadi banyak sekali sebenarnya peluang-peluang yang harusnya bisa diciptakan gol oleh para pemain PSIS Semarang di babak pertama. Ya, di sini Arema Malang nggak bisa keluar dari tekanan. Berapa kali selalu diberikan tekanan bertubi-tubi. Tapi yang disayangkan kembali lagi pemain dari PSIS Semarang nggak bisa mencetak gol. Ya, tapi secara permainan PSIS Semarang ini tetap konsisten, tetap bermain bagus. Variasi serangannya terlihat, kombinasi serangannya cukup baik ya. Jadi nggak ada masalah untuk PSIS Semarang di babak pertama. Ya, yang menjadi masalah adalah Arema Malang bagaimana cara keluar dari tekanan dan juga mengembalikan ritme permainannya. Dan benar saja di babak kedua di sini Arema Malang Coach Almeida langsung memberikan pergantian pemain. Dendi Santoso bermain menggantikan Irsad Maulana, lalu Gian Zola juga bermain menggantikan M. Rafli. Ya, jadi Coach Almeida ini menginginkan Arema Malang bisa keluar dari tekanan dan mendapatkan ritme permainannya lagi. Dan untuk PSIS Semarang ini memang tinggal melanjutkan konsistensinya ya, karena di babak pertama ini kan sudah bermain cukup baik. Jadi nggak perlu untuk melakukan perubahan strategi atau perubahan pemain karena sudah konsisten. Tinggal melanjutkan aja dan tinggal menunggu gol. Seperti itulah kasarannya. Lalu di babak kedua sebenarnya di sini Arema Malang secara perlahan sudah menemukan ritme permainannya. Jadi walaupun berapa kali PSIS Semarang mencoba menekan pertahanan Arema, ini berapa kali juga selalu kandas. Ditambah Fortes mengalami cedera ya, harus diganti oleh Nuri Yulianto.
Jadi permainan dari PSIS Semarang justru di babak kedua nggak hidup lagi seperti di babak pertama. Nggak terlihat lagi kreativitas-kreativitas yang dilakukan oleh Wawan, Marukawa, Jonathan, maupun Nur Yulianto yang baru masuk. Ini benar-benar nggak terlihat lagi di babak kedua. Di sini adalah momen di mana Arema Malang, kalau mungkin ya, kalau saya kira ya, Coach Almeida ini berani untuk mengambil keputusan yang sangat resiko sebenarnya ketika Evan Dimas bermain menggantikan Adam Alis. Sebenarnya Arema Malang ingin bermain lebih menekan lagi, ingin menekan pertahanan PSIS Semarang. Sebenarnya ini sangat resiko karena justru jika Arema Malang menekan, ini bisa di counter attack oleh para pemain PSIS Semarang. Tapi inilah ya memang resiko yang harus diambil oleh Coach Almeida untuk mengembalikan ritme permainan Arema Malang. Dan benar saja, memang gol pertama itu melalui servis bola mati ya, set play bola mati melalui free kick setelah turun minum ya, Winter Break ya. Dan itu gol yang dicipta melalui Kamara, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa yang menjaga Sergio Silva itu seorang Fredian ya, karena secara postur tubuh ini sangat berbanding jauh. Fredian ini lebih pendek daripada Sergio Silva. Menurut saya yang harusnya menjaga Sergio Silva adalah seorang Wahyu Pras atau Ali Sesai yang notabene sama-sama sebagai back tengah yang memiliki postur tubuh yang tinggi. Ya, jadi ketika Sergio Silva sangat bebas memberikan sundulan, headingan ke Kamara, Fredian sempat bingung ini bolanya jatuh kemana. Dan gol yang dicetak oleh Kamara itu juga Ali Sesai telat ya untuk mengantisipasi bola yang datang dari Kamara. Ali Sesai telat, jadi Redondo juga refleksnya untuk menangkis bola gitu ya, menangkap bola dari Kamara juga telat jatuhnya. Ini yang menjadi pertanyaan untuk saya di gol pertama. Lalu ketika Arema Malang sudah unggul 0-1, di sini memang Evan Dimas dimainkan, lalu Ilhamuddin Armain memang bermain ya, menggantikan Ahmad Figo memang karena mungkin masalah fisik. Tapi di luar dari masalah pergantian pemain, ketika Evan Dimas bermain, sebenarnya permainan Arema Malang ini sudah menemukan ritmenya lagi. Jadi tambah lagi permainan dari Arema Malang ini lebih percaya dirinya lah, lebih tinggi, lebih naik. Para pemainnya lebih terlihat lebih enak gitu loh saat membangun serangan. Dan PSIS Semarang saat membangun serangan ini juga nggak terlihat, kreativitasnya nggak terlihat bagus juga ketika sudah tertinggal 0-1 dan PSIS Semarang mencoba ya untuk mencetak gol karena kan di kandang sendiri ya. Ini juga nggak terlihat lagi kreativitas yang dibangun. Jadi tempo permainan dari PSIS Semarang di babak kedua ini justru semakin menurun, semakin melambat. Dan melambat inilah yang dimanfaatkan oleh para pemain Arema Malang untuk sangat mudah ya untuk memutus bola yang dilakukan oleh para pemain PSIS Semarang. Jadi berapa kali ketika Jonathan, Dewangga, Marukawa, bahkan Wawan membawa bola gitu ya, ini Rensi lalu Jayus ini sangat mudah untuk memotong bola. Memang ada beberapa pelanggaran ya, tapi tempo yang pelan inilah yang dimanfaatkan oleh para pemain Arema Malang, terutama Jayus dan Rensi, untuk lebih memudahkan lah untuk merebut bola yang dipegang oleh para pemain PSIS Semarang ya. Jadi ketika gol kedua tercipta melalui Gianzola, itu proses golnya juga melewati Friendly ya, yang mudah sekali dilewati oleh Dendi. Dan kembali lagi Dendi membuktikan secara visi yang sangat baik dimiliki oleh Dendi, memberikan umpan ke Gianzola itu melalui sudut yang sangat sempit ya. Ketika Dendi mengirim bola ke Gianzola itu sudutnya sangat sempit dan itu bisa lolos juga dilakukan oleh Dendi, dan Gianzola dengan spesialis kaki kirinya berhasil mencetak gol. Dan di sini juga terlihat Ali Sesai telat lagi untuk menutup bola yang sebelum dilakukan shoot oleh Gianzola. Jadi kiper dari PSIS Semarang ini juga telat melakukan refleks minimal untuk menangkis bola atau jatuh ke arah yang tepat dengan bola datang. Ini juga telat karena ketutupan oleh Ali Sesai dan Wahyu Pras yang boleh saya katakan berusaha untuk menutup bolanya Gianzola, tapi bolanya ini berhasil ya melewati sela-sela dari kedua pemain PSIS Semarang ini. Jadi keunggulan untuk 0-2 untuk Arema Malang.
Dan ketika Arema Malang sudah unggul 0-2, memang menit-menit krusial ya, menit 87-an ya, menit-menit akhir, PSS Semarang juga dengan sisa waktu yang ada membangun serangannya juga sudah monoton, dalam arti kata nggak menemukan ritme permainannya lagi. Nah inilah yang saya katakan bahwa menurut pendapat saya di pertandingan kali ini, memang secara penampilan di babak pertama PSS Semarang terlihat konsisten, cara permainannya tetap sama, tetap bagus, tetap mengerikan. Hanya memang yang disayangkan bola nggak bisa masuk ke gawang dari Maringa ya. Jadi banyak sekali peluang sebenarnya dari PSS Semarang. Tapi di babak kedua yang saya lihat pergantian strategi ya, terutama dari Coach Almeida, menarik pemain-pemain dan memasukkan pemain-pemain baru yang boleh dibilang sedikit melakukan rotasi pemain, justru bisa menemukan ritme permainan dari Arema Malang lagi. Ini yang membuat permainan PSS Semarang di babak kedua justru nggak berjalan sebagai mestinya seperti di babak pertama, ditambah kehilangan Fortes. Ini yang saya lihat untuk pertandingan di babak pertama dan babak kedua dari PSS Semarang dengan Arema Malang. Jadi untuk leg kedua nanti saya akan buat video previewnya, karena menurut saya ini bukan final, dalam arti kata PSS Semarang pasti nggak lolos, gitu bukan sama sekali, karena sangat masih banyak harapan PSS Semarang bisa lolos ke putaran final berikutnya. Tapi saya akan bahas di video preview nanti. Dan Arema Malang, apakah dengan keunggulan 0-2 ini berarti sudah aman? Ini juga belum, karena kita melihat dari babak pertama ya, di mana PSS Semarang berhasil keluar dari tekanan. Jadi nanti saya akan bahas di video preview antara Arema Malang dengan PSS Semarang ya, bermain di Stadion Kanjuruhan Malang. Nanti saya akan buat video previewnya, karena ini menurut saya bukan sebagai laga final yang benar-benar PSS Semarang tidak ada harapan untuk lolos ke final. Ini sama sekali bukan itu maksud saya, karena masih ada harapan. Tapi nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Jadi ini aja review yang saya bisa bahas untuk pertandingan PSS Semarang dengan Arema Malang. Selamat untuk Arema Malang yang berhasil mendapatkan 2 gol, yang artinya sudah memiliki modal ya untuk bermain di leg kedua. Dan untuk PSS Semarang ini bukan final, tentunya masih ada harapan yang sangat terbuka lebar untuk berhasil comeback di kandang Arema Malang nanti. Jadi terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, respect buat kalian. Nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.